tadi, kayak gitu. Technical fokus pada apa yang terjadi di grafik, bandarmologi fokus ke siapa yang menggerakkan grafik tersebut. Nah, kombinasi kedua ini yang kita harapkan ya jadi strategi kita yang paling efektif untuk kita bisa bertransaksi di market. Nah, kita akan masuk di sesi ini tadi ya, poinnya kita akan masuk ke konsep bandarmologinya. Kenapa kita perlu ngikutin tadi smart money atau kita perlu ngikutin yang namanya bandar? Ya, jawabannya jelas gitu ya. Yang pertama, bandar punya modal dan barang yang banyak ya. Kita sebagai kroco-kroco atau investor retail ya, ya tentu kita pengen ngikutin yang punya hajat gitu ya di saham tersebut. Contoh sekarang kayak saham Konglo lah. Itu kan udah jelas hajatnya mau kemana ya kita follow aja gitu. Yang kedua, bandar bergerak satu tujuan. Karena tadi dia punya barang banyak, orangnya sedikit, maka ya dia bisa gerakinnya sesuai dengan arah yang dia mau. Sedangkan sebaliknya, retail itu jumlahnya ada banyak banget nih. Modalnya kecil-kecil. Bisa jadi misalnya harga sekarang 1.000 nih, naik 1.100 retailnya udah jual. Naik 1.200 retailnya makin jual. Atau sebaliknya ada yang masih hold, ada yang jual, ada yang turun dikit dia jual, dan sebagainya. Macam-macam arahnya. Kayak gitu. Yang ketiga, bandar punya tim riset terbaik dan informasi lebih cepat. Ini udah barang tentu ya. Dia siapapun lah teman-teman ya yang punya saham di perusahaan tertentu yang dia udah jadi pengendali, tentu dia pasti dapat informasi lebih baik dari kita. Ya, makanya saya selalu sampaikan, ya saya selaku seorang trader, saya merasa paling bodoh aja di market. Jadi supaya saya bisa objektif gitu teman-teman. Jadi nggak by feelingmologi. Ya, jadi kita ngelihat objektif apa yang terjadi di market dan kita respon kayak gitu. Yang keempat, ya bandar pasti mau untung. Kalau dia mau rugi ya dia nggak mungkin bertransaksi saham. Dia udah bangun lembaga amal zakat seperti itu ya. Nah, terus siapa yang disebut dengan bandar? Nah, bandar ini tentu pihak yang punya modal dan barang yang banyak ya, serta mampu mengatur pergerakan harga saham. Nah, contohnya apa? Bisa jadi korporasi, institusi besar ya, dana pensiun, dana asuransi, manajer investasi ataupun sekelompok individu yang dia memang dimandatkan atau dia punya modal besar untuk bisa menggerakkan sebuah emiten. Nah, ini perbedaan antara bandar dan big money ya. Jadi bandar tuh tentu dia punya dana besar dan dia bisa ngatur harga. Tapi kalau big money atau yang orang punya modal besar tapi dia nggak bisa ngatur harga ya itu bukan bandar juga, teman-teman. Nah, terus tujuannya apa? Tentu tadi ya, cari capital gain atau ningkatin kekayaan ya. Kayak sekarang nih info, kalau kita lihat ya penurunan harga saham Pak PP lah hari ini tuh bikin kekayaan Pak PP turun, kalau teman-teman baca berita ya, turun 120 triliun. Bayangin, hari ini penurunan saham-saham Pak PP itu membuat kekayaannya Pak PP itu turun 120 triliun. Gitu. Jadi sebaliknya kalau misalnya saham kayak brand dan BRPT dan sebagainya saham-saham Pak PP naik, itu kan pasti ningkatin juga kekayaan beliau gitu ya dalam bentuk paper asset. Yang ketiga bisa jadi exit strategi. Ya, ini juga rame, yang lagi rame mungkin teman-teman ada yang nyangkut di saham yang lagi rame di minggu ini gitu ya, saham dada. Itu bisa jadi juga salah satu tools atau cara bagi owners untuk keluar atau exit strategi. Ya, untuk dia ngebandarin jadi harganya digoreng naik, dibuatlah berita akuisisi dari sekian banyak institusi ya, ada yang bilang diakuisisi Vanguard, diakuisisi Real Madrid, diakuisisi MU bahkan gitu ya, berita-berita hoax yang disebar gitu kan. Akhirnya banyak retail yang kepincut, masuk entry, nyangkut, bahkan sekarang masih belum bisa keluar ya, kabarnya masih mentok di 50, masih overnya masih diganjal jutaan gitu. Atau yang keempat untuk repo ya, untuk apa namanya agunan untuk bisa mendapatkan pinjaman seperti itu. Nah, terus gimana cara kita bisa membedakan gitu ya antara akumulasi dan distribusi yang dilakukan oleh si smart money atau si market maker ini? Jadi sederhananya adalah akumulasi itu adalah proses ngumpulin barang ya teman-teman ya. Sedangkan distribusi itu proses melepaskan barang. Jadi akumulasi itu bahasa sederhananya adalah perpindahan barang ya dari banyak orang ke sedikit orang. Itu yang disebut dengan akumulasi. Ya, jadi ada banyak orang nih dengan modal kecil-kecil ya, atau kalau di saham berarti ada banyak sekuritas dengan transaksi kecil-kecil menjual kepada sedikit sekuritas ya atau sedikit orang dengan udah pasti jumlahnya sedikit tapi transaksinya besar ya. Karena contoh misalnya ada 10 broker jual, masing-masing jual 10 miliar, sementara broker belinya ada satu doang ya. Dia berarti beli 100 miliar. Nah, itu contoh akumulasi. Nah, sebaliknya distribusi adalah proses melepaskan barang ya, teman-teman ya. Tinggal dibalik berarti ada satu broker besar ya, satu atau banyak ya, ada sedikit broker besar melepaskan
banyak barang ke banyak broker atau ke banyak sekuritas. Contoh tadi dia punya 100 miliar saham atau 1 juta lembar lah ya, dijual ke 100 sekuritas yang nampung. Jadi masing-masing misalkan ada 10.000 lembar gitu ya. Jadi dia distribusiin ke banyak broker atau ke banyak orang, itu disebut dengan distribusi. Nah, kenapa si market maker ini perlu akumulasi dan distribusi? Ya karena tadi jawabannya, karena dia punya dana besar dan nggak mungkin dia bisa entry satu kali. Ya contoh kayak dia mau akumulasi lah. Dia manajer investasi, ini contoh ya, seorang manajer investasi dia punya dana 20 miliar untuk membeli saham ABCD. Jadi memang dia ngelola dana investasinya ya. Dia punya alokasi based on dia punya riset, based on dia punya analisa, dia akan ngebeli saham ABCD ini sebanyak 20 miliar ya, di harga tertentu lah. Nah, tapi setelah dicek ternyata transaksi harian saham ABCD ini kurang lebih hanya 2 miliar. Jadi per hari transaksi harian cuma 2 M doang. Artinya apa? Artinya kalau dipaksain masuk satu harga, ini harganya bisa terbang gitu ya, dan tentu kalau terbang dia nggak bisa dapetin barang di harga murah gitu kan. So untuk itu untuk bisa dapat harga murah, maka si MI tadi perlu menyicil saham ABCD selama 10 hari bursa. Ya, karena kalau dia cicil tiap hari 2 M, maka 10 hari kan target untuk beli ABCD-nya kecapai 20 miliar, kayak gitu. Nah, tugas kita sebagai seorang retail atau seorang eh, pengikut ya, atau followers, ya kita nge-follow orang-orang atau institusi-institusi besar ini yang punya dana besar untuk kita bisa ikutin dia punya transaksi. Jadi goals-nya ke arah sana. Dan barang tentu tadi ya teman-teman ya, kalau harga mau naik itu mau kayak gimana pun pasti tergambar di dalam chart. Ya, kalau dia trennya bakal naik, itu pasti kegambar di dalam chart. Kalau ada yang akumulasi, itu pasti terlihat di dalam chart. Nah, tinggal kita kombinasikan tadi ya, teman-teman ya. Ada pola-pola akumulasi, kita lihat isi dalamnya di broker summary, kayak gitu. Nah, cirinya gimana, Kak? Nah, kalau teman-teman belajar Wyckoff Theory kan kelihatan ya, pola-pola di market gitu ya. Jadi kan sederhananya kan market itu bergerak dari fase akumulasi, kemudian masuk ke fase markup atau fase public participation, kemudian masuk di atasnya ada fase eksesif ya, kenaikan terakhir baru masuk fase distribusi biasanya kan. Nah, kita bisa mengkonfirmasi ini karena pergerakan akumulasi itu kan biasa ditandai dengan pergerakan yang cenderung sideways ya. Nah, kita bisa mendefinisikan ini sideways, ini akumulasi atau distribusi. Kalau cuman pakai teknikal kan nggak kelihatan ya, teman-teman. Nggak bisa kita definisiin. Karena ya dari Wyckoff Theory cuman bilang ya ada pergerakan ranging itu mostly adalah pergerakan akumulasi. Dan distribusi pun juga sama. Nah, tinggal kita bisa ngebedain nih akumulasi dan distribusi adalah yang ngelihat isi dalamnya gitu ya. Kalau isi dalamnya di dalam pergerakan sideways ini adalah ada akumulasi atau perpindahan barang dari banyak ke sedikit, berarti ini akumulasi dan disitulah momen kita untuk bisa mulai nyicil juga ya untuk masuk teman-teman, seperti itu. Nah, cuman ada di beberapa case ya untuk saham-saham kecil ya yang dia tadi ya akumulasi dan distribusinya mungkin singkat gitu ya. Oleh sebab itu memang untuk kita yang tujuannya untuk swing to medium trading lah ya, maka kita juga perlu mempertimbangkan saham-saham yang punya market cap lumayan besar supaya kita bisa ngikutin supaya kita nggak ketinggalan kereta lah. Karena ya tadi ya untuk saham-saham yang third liner itu cara ngebaca akumulasi dan distribusi agak sedikit beda karena biasanya kita ngebaca dari tape reading ya, kita ngebaca dari behavior pergerakan di bid overnya. Untuk saham-saham gorengan lah kita sebut ya yang market cap kecil banget. Tapi untuk saham-saham medium cap ke big caps itu biasanya ya itu market maker nggak mungkin dia akumulasi satu hari. Jadi masih ada jeda ketika market tutup ya kita bisa lihat data broker summary, kita masih bisa analisa kayak gitu. Karena dulu sebelum broker summary ini ditutup di market real time itu kita bisa enak banget teman-teman ya untuk scalping lah ya. Sekaligus kita ngelihat broker mana yang beli, broker mana yang jual. Nah, sekarang kan udah beda ya aturannya. Jadi ya tadi ya saran saya adalah ya untuk memanfaatkan data broker summary memang end of day ya. Jadi kita ngelihat aftermarket baru bisa lihat datanya. Nah, sarannya untuk bisa menghindari bias tadi ya teman-teman carilah saham-saham yang tadi ya, yang market cap-nya agak lebih besar lah. Karena tentu agak lebih besar dia nggak mungkin ya kayak contoh di cash ini dia mau masuk 20 M, transaksi harian cuma 2 M,
ya kan dia butuh masuk 10 hari kayak gitu. Oke. Nah, terus masuk ke sesi kedua, teman-teman ya. Ada apa aja sih jenis-jenisnya ya dalam kita menganalisis bandarmologi? Sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Di sini saya mau share ada 4 ya. Ada broker summary analysis atau ini yang jadi cikal bakal istilah bandarmologi itu dari konsep yang pertama ini, teman-teman ya. Yang kedua adalah retail analysis ya. Atau kita ngelihat kebalikannya ya. Kalau broker summary analysis kita mencari di mana posisi bandar belinya, sedangkan retail analysis kita mencari di mana korban retailnya ya. Jadi kalau retailnya jual, maka disitulah kita masuk. Sebaliknya, kalau retailnya full mau beli, disitulah saatnya kita keluar. Ya, makanya kalau teman-teman yang mungkin sekarang menganut atau udah mulai belajar broker summary analysis gitu ya, pasti ngelihat ya, kalau udah mulai ada XL, ada XC, ada PD yang beli, itu udah pasti barangnya pasti turun, harganya pasti turun. Karena ya mereka mostly adalah broker-broker retail yang ya ini tadi investornya adalah investor retail yang behaviornya banyak kan FOMO-nya kayak gitu. Yang ketiga tadi foreign analysis ya teman-teman ya, analisis data transaksi asing. Karena tadi saya bilang selain data broker summary ternyata bursa kita itu juga membedakan antara pelaku asing dan pelaku domestik. Nah, perbedaan dua data inilah yang kita bisa manfaatin juga. Karena kenapa? Karena kayak yang saya jelasin di beberapa seri sebelumnya, foreign itu jumlahnya sedikit, tapi nilai transaksinya itu setara setengah transaksi domestiknya. Bayangin. Jadi misalkan ya ada 10 orang itu bertransaksi 50 triliun misalkan. Sementara ada 10.000 orang itu transaksi 50 triliun. Artinya yang sedikit ini kita bisa ngelihat banget gitu ya pergerakannya. Bahkan yang sedikit ini, si foreign ini, biasanya transaksinya terpusat di saham-saham yang masuk di indeks tertentu. Ya, sementara yang domestik yang 10.000 orang ini itu nggak terkonsentrasi di saham tertentu. Jadi foreign analysis ini juga menarik banget untuk kita pelajari atau kita pakai ya analisanya. Yang keempat, shareholder analysis. Nah, ini tadi ya bersumber daripada data perubahan kepemilikan saham yang dipublish oleh KSEI setiap bulannya. Ya. Jadi data tersebut juga kita bisa manfaatkan untuk melihat proporsi perubahan kepemilikan di sebuah emiten. Ya. Kalau jumlah pemegang sahamnya nambah terus, jumlahnya ini menandakan apa? Menandakan retailnya mulai ikutan. Sebaliknya, kalau ya jumlah kepemilikan saham tiap bulannya jumlahnya berkurang terus, berarti ada yang lagi nampungin barangnya atau ada yang lagi ngeringin barangnya supaya bisa digerakin lebih mudah kayak gitu. Nah, kita masuk ke broker summary analysis ya. Jadi sesi ini mungkin saya jelasin generalnya aja, mungkin next time atau pertemuan selanjutnya kita bisa bahas atau kita bisa kulik satu persatu nih dari analisis-analisis ini ya. Karena bandarmologi ini ada banyak teman-teman ya, cara pakainya kayak gitu. Oke, kita masuk ke broker summary analysis ini adalah mengetahui broker mana yang dominan beli atau dominan jual di saham tertentu ya. Contoh, jika broker YP mendominasi pembelian dengan jumlah besar selama beberapa hari, ada kemungkinan akumulasi oleh institusi atau bandar melalui broker tersebut. Gunanya untuk mendeteksi akumulasi atau distribusi yang sedang berlangsung. Nah, aksi bandar di sebuah pergerakan saham itu ada 5, teman-teman. Yang pertama tadi akumulasi dan distribusi, ini barang tentu teman-teman udah paham gitu ya, akumulasi dan distribusi. Yang kedua, yang ketiga keempat ada markup dan markdown. Jadi dia naikin harga untuk dia bisa nanti jual di atas. Markdown berarti dia nurunin harga biasanya untuk dia bisa beli lebih murah lagi, lebih banyak lagi, atau dia do nothing, nggak ngapa-ngapain untuk apa? Untuk ngeluarin para penumpang gelapnya. Biasanya supaya retailnya udah bosan di saham tersebut, ya udah dia nggak ngapa-ngapain, dia liburan atau dicari saham lain, nanti retailnya udah sepi, baru dia gerakin lagi sahamnya. Nah, yang pertama akumulasi, proses perpindahan barang dari banyak pihak atau dari retail ke sedikit pihak atau ke bandar ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa mendefinisikan itu akumulasi atau distribusi biasanya kita lihat transaksi eh, top 1, top 3 sampai top 5 buyers versus sellers, teman-teman. Jadi, ciri akumulasi adalah top 1, top 3 atau top 5-nya itu lebih besar ya pembeliannya, nilai pembeliannya dibanding nilai penjualannya. Karena kalau lebih besar artinya misalkan contoh top 3 gitu ya. Top 3 broker teratas itu sedang mengakumulasi barang dari para seller yang kecil-kecil jualannya di sebelah kanan. Oke.
Selanjutnya distribusi, proses perpindahan barang dari sedikit pihak dari bandar yang punya barang banyak nih ke banyak pihak ya atau retail. Nah, cirinya apa? Cirinya tinggal dibalik. Teman-teman bisa lihat di contoh broker summary di layar ya. Itu sama, kita mendefinisikan distribusi atau bukan, itu adalah ngelihat dari perbandingan top 1, top 3, sampai dengan top 5. Sellers dibandingin dengan buyers-nya. Kalau sellers-nya mendominasi jualannya, ya, dibandingkan buyers-nya, itu menandakan terjadinya distribusi. Ya. Selanjutnya markup, ya, proses menaikin harga saham namun tidak disertai dengan aksi akumulasi. Tujuannya supaya menarik minat retail dan bandar bisa distribusi di harga atas. Ya, nah ini biasanya di fase ini itu banyak broker-broker yang tukar-tukaran, crossing-crossing barang ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan lagi perpindahan seperti ini. Nah ini tujuannya adalah untuk market maker-nya bisa nanti jual di harga atas ya, karena dia udah banyak nampung di bawah. Jadi barang-barangnya udah mulai kering ya. Contohnya gimana Kak? Contoh lihat aja teman-teman saham-saham yang sebulan ini tuh banyak kan saham-saham yang arah-arah terus gitu ya. Itu contoh saham-saham yang kering ya. Yang kering dalam artian ya retail barang itu udah diakumulasi semua dari dia. Entah diakumulasi sejak IPO atau sebaliknya diakumulasi di market reguler ya. Jadi barangnya kering dia bisa gerakin kan, karena nggak ada yang bisa ngeguyur dia ya di saat dia lagi naikin harga gitu kan. Nah itulah yang disebut dengan fase markup. Nah baru ketika fase markup ini retail mulai ikutan gitu ya, mulai tertarik lah sampai dia di harga atas, di situ mulai dijual berita-berita lah. Contoh ya, ini contoh case saja. Banyak berita-berita positif dan sebagainya. Nah retail-retail mulai masuk, dia bisa hitung barang ada berapa retail yang siap nampung di kolom bid. Nah baru disitulah dia guyur, habis itu harga ARB kayak gitu. Nah itu fase markup atau sebaliknya fase markdown ya. Proses nurunin harga saham namun tidak disertai dengan aksi distribusi. Nah tujuannya untuk nurunin penumpang atau bandar bisa akumulasi lagi di harga bawah ya. Jadi di fase markdown ini ya kalau terjadi ya ini biasanya kalau kita belajar technical analysis itu biasanya di dalam fase secondary movement tapi dalam trend bullish teman-teman. Justru di fase markdown inilah kita kalau telat entry di harga atau di momen akumulasi ya, di momen inilah kita biasanya mulai masuk ya, atau ini biasanya fase markdown ini biasanya fase retest. Jadi contoh sahamnya bentuk double double bottom misalkan ya, dia breakout kemudian dikasih turun nih teman-teman. Biasanya volumenya kecil dibanding dengan fase breakoutnya dikasih turun. Nah pas fase penurunan ini tidak terjadi distribusi ya. Kadang terjadi netral ya, jadi jumlah buyer seller sama kuat, atau kadang masih ada small accumulation, jadi ada akumulasi tapi nilainya kecil, atau ada distribusi tapi distribusinya kecil. Nah itu contoh fase markdown. Nah disitulah biasanya salah satu opportunity buat kita bisa masuk ya. Atau yang kelima ya, aksi yang kelima adalah do nothing. Bandar tidak melakukan apapun, ya tujuan tadi untuk nurunin penumpang atau nunggu momen buat dia bisa gerakin lagi harga sahamnya. Oke, nah jadi dari kelima aksi bandar ini, nah, kita bisa manfaatin ya tadi fase akumulasi untuk masuk ya dan fase markup fase markdown untuk entry. Kemudian fase markup kita biarin aja dia naikin harga, fase distribusi kita jualan. Ya. Nah, biasanya juga sama di fase distribusi gerakannya mulai sideways, mulai kelihatan area resistance-nya. Nah, disitulah kita enak banget atau kita perlu pemahaman tentang technical analysis ya. Karena nanti teknikalnya akan melihat juga di situ ya mulai ada biasanya ya di fase distribusi mulai juga kebentuk chart pattern reversal ya. Entah itu misalkan apa namanya head and shoulders atau double top ya biasanya kebentuk ya. Nah, disitulah kita bisa melakukan taking profit, teman-teman. Analisis yang kedua adalah retail analysis. Jadi kalau tadi kita sulit membedakan ini akumulasi atau distribusi, ya, pemahaman dengan konsep retail analysis adalah dibanding kita susah nyari bandarnya yang mana, gitu ya. Ini yang mana bandar, yang bandar yang mana lah gitu yang entry ya atau yang akumulasi. Nah, lebih mudah kita untuk mendeteksi korbannya, gitu ya. Karena di bursa kita kan sekarang ada 92 kode broker ya, ada 92 broker di Bursa Efek. Ya, tapi kan kita nggak mungkin hafal ya, yang mana ya broker yang dipakai bandar kan sulit ya. Nah, lebih mudah untuk kita mendeteksi yang mana broker yang dipakai retail. Jadi konsepnya sederhana ya. Bandar kalau mau naikin barang, ya itu pasti harus ada yang jual barang ke bandar. Sebaliknya, bandar kalau mau distribusi,
dia harus jual barang ke retail. Jadi kalau kita bagi atau kita sederhanakan konsep ini, sebenarnya cuma ada dua pihak di bursa saham ini. Ya, yang pertama bandar, yang kedua retail. Nah, daripada kita ribet analisis bandarnya, lebih baik ya kita analisis retailnya. Karena tentu pergerakan retail dan pergerakan bandar ini pasti bertolak belakang. Logis kan ya? Nah, atas dasar konsep itulah kita bisa memanfaatkan yang namanya analisis retail ini atau retail analisis. Karena secara data, teman-teman ya, jumlah individual atau jumlah eh, investor retail itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah apa namanya jumlah bandarnya atau jumlah orang yang punya duit banyak lah atau sederhana lah teman-teman ya kalau kita analogin di dunia real kita itu kalau kita lihat data ya jumlah rekening ya jumlah rekening orang Indonesia yang ada di atas 100 juta itu cuman kurang dari 1%. Sementara sebaliknya yang punya tabungan ya di bawah 100 juta ada 99% lebih. Nah sama di bursa juga sama teman-teman ya. Jumlah orang yang punya modal besar itu cuma 1%. Sebaliknya yang modalnya kecil itu ada 99%-an. Jadi ya dibanding kita cari yang 1% yang susah ya kita lihat aja nih analisis mana yang 99% ini gitu. Karena biasanya behaviornya sama ya FOMO, ya greedy dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini jumlah apa namanya broker ya atau sekuritas ya di Indonesia ya ada banyak. Biasanya kalau di tools broker summary itu biasanya dibedain tiga warna ini ya. Ungu biasanya broker swasta lokal, hijau biasanya broker BUMN, merah biasanya broker asing. Tapi nggak ngejamin juga dia broker BUMN itu transaksinya pasti asing, sorry pasti lokal nggak juga teman-teman ya. Untuk foreign dan domestiknya itu berdasarkan SID ya teman-teman nih. Tapi biasanya dari pola-pola ini kita bisa ngelihat juga mana broker-broker besar, mana yang broker-broker yang dipakai retail. Nah, gimana kita bisa ngebedain broker itu dipakai retail atau enggak? Ya sesederhana ini aja, teman-teman ya. Kita bisa lihat broker mana dari 90-an ini yang paling sering kita lihat ya atau yang banyak nasabahnya ya yang ya macam-macam lah ya. Cuman intinya teman-teman saya rasa udah paham ya bedain yang retail sama yang non retail gitu ya. Nah, ini contoh data ya, data kepemilikan atau penyebaran investor berdasarkan sekuritas ya. Nah, ada PD, XC, CC, Mansek ya, kemudian YP, NI, KK, OD, EP, LG. Nah, ini biasanya yang mencirikan ya broker-broker yang dipakai retail. Walaupun nggak valid 100% ya, nggak mutlak gitu ya. Tapi mostly broker-broker inilah yang biasanya menandakan ya, ini transaksi dari broker-broker investor retail seperti itu. Nah, biasanya yang ngebedainnya ya ini ya antara broker bandar dan broker retail ya. Broker retail ya tadi platformnya user friendly, fasilitas lengkap, deposito murah dan kantor marketing ada banyak gitu ya. Sedangkan broker bandar ya tadi udah pasti depositnya mahal, kemudian tidak sembarang terima klien dan sebagainya. Gitu. Nah, gimana cara menganalisisnya? Ya sederhana ya teman-teman ya. Akumulasi tadi berarti ada perpindahan barang. Jadi kita bisa combine ya antara broker summary analysis sama detail analysis. Saya pun biasanya semakin meningkatkan conviction saya adalah ketika terjadi akumulasi dari broker summary analysis dikombinasi juga dengan retailnya yang keluar ya. Jadi contoh yang sebelah kiri ya, contoh akumulasi, di situ kita bisa lihat banyak broker retail yang ada di kolom kanan. Artinya retailnya pada jual ya. Di situ ada CC, ada YP, ada PD, ada NI, ada KK dan sebagainya. Ini contoh screenshotan yang lama ya. Jadi ya sekedarnya untuk pembelajaran aja. Kemudian contoh distribusi sebaliknya broker retailnya ada di kolom yang sebelah kiri. Artinya apa? Artinya broker retailnya nampung kan atau buy ya sebagai buyers kayak gitu. Nah, itu berarti sedang terjadi distribusi, teman-teman. Sebaliknya kalau lagi netral ya, berarti ya kita nggak bisa tarik kesimpulan dari broker summary yang bisa jadi tadi lagi markup atau lagi markdown gitu ya bandarnya kayak gitu. Atau lagi do nothing. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah analisis ya. Jadi kita ngelihat perubahan jumlah kepemilikan dalam laporan KSE atau laporan tahunan ya. Jadi contoh jika dalam laporan bulanan jumlah investor retail bertambah tapi jumlah saham yang dimiliki institusi tetap artinya ada distribusi ke retail. Nah, gunanya untuk melihat siapa pemegang saham besar dan bagaimana perubahan kepemilikannya. Nah, data ini teman-teman bisa akses di datanya KSE ya, Custodian Central Effect. Tiap bulan tuh di upload ya.
tiap bulan diupload, dan untuk tadi kayak saya bilang, untuk data-data transaksi eh, SPS ya, saham pengendali yang di atas 5% itu tiap hari itu diupload sama bursa ya di website idx.co.id di bagian eh, reporting ya, saya lupa. Itu teman bisa cek ya, tiap hari itu diupload. Jadi kita bisa lihat nih perubahan kepemilikan saham ya di lembaran saham di setiap emiten kayak gitu. Jadi sederhananya distribusi itu ya, atau teman-teman nanti bisa lihat ya. Sekarang kan saya jelasin teorinya. Nanti kalau teman-teman penasaran atau pasti timbul pernyataan apa benar apa enggak gitu ya, silakan nanti dianalisis sendiri gitu ya. Jadi akumulasi itu sederhananya adalah jumlah kepemilikan saham retailnya atau jumlah kepemilikan sahamnya itu berkurang tiap bulan biasanya. Karena kan logikanya adalah ada sedikit orang nih yang mau akumulasi barang atau mau ngumpulin barangnya supaya barangnya kering, supaya dia mudah kan untuk atau naikin harganya. Atau kita sebut tadi masuk ke fase akumulasi. Nah, itu biasanya ya teman-teman bisa lihat ya, itu contoh chart di saham tertentu gitu ya. Ini saya scroll di saham Mantap, itu dari bulan Desember sampai bulan Maret itu jumlah investornya tiap bulan tuh berkurang terus ya. Dan teman-teman bisa lihat korelasinya terhadap price ya. Korelasinya terhadap harga, teman-teman bisa lihat. Ketika jumlah investornya terus berkurang, harga saham itu cenderung mudah naik. Karena logikanya sederhana, kayak saya bilang, semakin banyak orang di saham tersebut, semakin banyak tujuannya beda-beda, sama kita naik bus lah, semakin banyak penumpangnya, semakin lambat kita sampai tujuan kan. Kenapa? Karena ya mungkin nanti di rest area satu ada yang turun, atau nanti ada yang naik lagi, dan sebagainya. Jadi makin lambat, tapi semakin sedikit penumpangnya, semakin mudah atau semakin cepat kan sampai tujuan gitu ya. Karena ya sopirnya nganterinnya udah nggak banyak beban yang minta turun nih gitu kan. Nah seperti itu, kurang lebih di saham juga sama teman-teman ya. Kecenderungannya adalah ketika jumlah shareholders-nya naik terus ya, atau naik ya dalam beberapa periode, besar kemungkinan ini adalah distribusi. Tapi sebaliknya, kalau jumlah shareholders-nya turun ya, atau jumlah pemegang sahamnya terus berkurang, ini berarti menandakan sedang terjadi yang namanya akumulasi. Seperti itu. Oke. Nah, terus gimana caranya kita bisa mengcombine ya keempat ini ya. Ini sorry, saya kepotong yang bagian foreign flow-nya ya. Nah, harusnya ada satu lagi ya yang foreign flow ya. Tapi ya di webinar sebelumnya kita udah sempat bahas juga. Jadi intinya yang keempat itu adalah foreign flow analysis ya. Jadi kita ngelihat data transaksi foreign dan domestik. Nah, hampir sama dengan retail analysis tadi, bedanya adalah foreign flow analysis ini kita ngelihat dana foreign yang biasa terkonsentrasi di saham-saham LQ45 atau sekarang udah mulai bergeser ke saham-saham konglomerasi gitu ya. Nah, kita bisa nge-follow nih korelasi pergerakan arus dananya mereka terhadap pergerakan harganya. Jadi kalau mereka lagi akumulasi atau mereka lagi buy gitu ya, lagi net buy, itu biasanya harganya akan bergerak naik. Nah, sebaliknya, ketika nanti harganya turun, mereka nggak jual, itulah momen kita untuk masuk. Ya, jadi sederhana konsep pemahaman tentang foreign flow analysis juga kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah terus gimana caranya kita bisa memanfaatkan si akumulasi, distribusi, dan aksi-aksi bandarmologi tadi untuk kita bisa nentuin keputusan jual beli gitu ya. Nah, saya jelasin sederhana aja atau singkat aja ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ya, kita untuk beli saham ya, kita nggak tetap perlu buffernya, atau ya kembali lagi ke prinsip dasar technical analysis ya, price action discount everything. Jadi segala banyak atau apapun faktor yang terjadi di luar itu pasti udah tercerminkan di dalam harga atau di dalam chart gitu ya. Maka ya chart itu pasti nggak pernah bohong gitu ya, udah objektif lah gambarin semua transaksi yang terjadi oleh para investor gitu kan. So kita tetap perlu validasi dari technical analysis untuk entry-nya. Nah, tinggal peningkatan conviction-nya kita pakai tadi analisis transaksi ini atau analisis bandarmologi. Nah, cirinya gimana? Nah, saya nanti share juga beberapa case yang pertemuan sebelumnya saya juga sempat bahas ya, case-case ini. Cuman tadi ada berbeda apa? Saya nambahin sedikit nih di KLBF gitu ya, yang baru kena TP1 juga hari ini. Nah, nanti kita bahas. Nah, saya kasih pemahaman atau cara memanfaatkannya gimana. Yang pertama adalah ketika harga itu lagi cenderung sideways ya teman-teman ya, dan terjadi akumulasi, dan disitulah momen kita untuk mulai melirik saham tersebut ya.
Nah, ketika dimulai breakout atau apapun itu konfirmasi teknikal yang teman-teman pakai ya, entah pakai price action misalnya pakai chart pattern atau teman-teman pakai modern technical analysis bisa pakai moving average, bisa pakai misalnya MACD, itu juga sama. Ketika teknikalnya confirm ya, akumulasi juga terjadi, disitulah momen kita untuk melakukan pembelian. Nah, sebaliknya, penjualan itu di mana? Penjualan itu ketika terjadi yang namanya distribusi dan technical analisisnya juga melakukan technical analysis juga terkonfirmasi sedang terjadi apa namanya transisi ya atau reversal. Entah tadi kalau teman-teman pakai price action pakai chart pattern itu nanti terbentuk double top, entah terbentuk head and shoulders dan kawan-kawannya, atau teman-teman pakai support resistance juga akan kelihatan supportnya kejebol atau enggak gitu ya, atau teman-teman pakai indikator juga pasti akan kelihatan ya terjadi dead cross atau enggak kayak gitu. Oke, nah karena di sini saya nggak bisa coret-coret, kita langsung masuk ke case-nya dia teman-teman ya. Nah ini contoh, jadi yang saya ajarin ini yang saya praktekin juga ke members-members dan teman-teman yang join di grup suhu trader saya ya. Jadi ini stock pick yang kita bagikan. Ya, ini contoh beberapa stock pick lah ya. Jadi setiap hari itu kita dari kuliah saham itu ngebagiin stock pick. Kayak contoh hari ini kita ada bagiin sekitar 3 atau 4 stock pick ya. Yang mana based on kita punya kriteria itu terpenuhi ya. Nah, kriteria kita tadi teknikalnya oke, bandarmologinya juga oke. Nah, saya jelasin ini contoh kenapa kita rekom contoh KLBF ya di tanggal 22 Oktober atau hari Rabu kemarin. Jadi contoh KLBF ini dia TP1 hari ini. Jadi di saat market lagi gonjang-ganjing sekarang, harga bahkan market turun 3% lebih hari ini, dia malah kena TP hari ini ya. Naik total dari harga buy kita tuh udah hampir 10% ya. Dari kita buy di tanggal ya 5 hari lalu ya. Ini teman-teman bisa cek screenshotnya. Ini Oktober 22 ya. Ini contoh kita rekom KLBF buy on weakness. Jadi dia baru breakout ya di situ. Itu saya jelasin ya. Technical view breakout dari falling wedge dengan volume tinggi dan MACD bullish crossover ya. Jadi MACD-nya juga udah confirm dia ngebentuk. Jadi itu ada konfirmasi teknikalnya. Yang pertama falling wedge-nya confirm, yang kedua MACD-nya bullish divergence ya. Kemudian moving average-nya juga golden cross. Jadi ada 3 konfirmasi dari technical analysis. Jadi dia udah breakout, terus volume juga breakout ya. Jadi ada 4 confirm. Kemudian kita cari area entry-nya. Nah, di situ kita kasih area entry di dalam area neckline atau di area resistance become support-nya teman-teman ya. Buy area kita di 1140 sampai 1195. Kenapa kita buy di situ? Karena bisa aja kita buy di atas, tapi ketika kita buy di atas, maka risiko kita akan lumayan besar. Karena stop loss-nya kita pasang di bawah candle yang gede itu, teman-teman ya, di 1090. Nah, konfirmasi dari bandarmologinya teman-teman bisa lihat juga di situ. Di fase 14 sampai 21 Oktober ya. Jadi sebelum stop pick ini dibagikan, itu kita bisa lihat di situ ada broker besar yang akumulasi di kiri, dan broker retail itu mostly ada di sebelah kanan kebanyakan ya. Ini contoh kita pakai retail analisis ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa lihat sebelah kanan itu ada NI yaitu BNI Sekuritas, ada XL itu Stockbit, ada SQ, ada YP itu Mirai, ada XC itu Ajaib, ada PD itu Indo Premier, ada LG itu Trimegah gitu ya, ada EP itu MNC Sekuritas. Jadi mostly broker retail itu banyak di sebelah kanan ya. Kemudian kalau kita lihat di situ juga ada grafik ya yang di chart yang atas ya, teman-teman bisa lihat di chart yang atas itu ada grafik nilai transaksi dari selisih ya selama 14 sampai 21 itu mengarah ke atas. Artinya sudah mulai terjadi akumulasi, teman-teman. Oke, nah makanya kita berani kasih stop pick di momen tersebut ya. Dan di saat dia fase turun 2 hari tersebut juga volumenya nggak lebih besar daripada volume breakoutnya. Nah, ya qadarullah ya hari ini hit TP1-nya di 1270 ya. Jadi ini contoh case yang udah jalan. Selanjutnya ini case di MAPA ya. Jadi ini saya ambil screenshot yang pertemuan kita Jumat kemarin ya. Ini sama ya, masih potongan chart slide-nya yang saya pakai. Ini juga sama poinnya.
Ini TP1-nya 15 Oktober, TP2-nya hari ini juga. Jadi di saat market turun 3%, kita justru TP2 di mapa ya. Nah, ini juga sama analisisnya udah saya jelasin, bahkan kemarin saya jelasin kita juga tambah satu analisa tambahan pakai fundamental pun juga bisa. Contoh di sini di mapa fair value-nya masih di 800, ya artinya secara fundamental pun ini masih under value gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, ada satu broker RX ya tanggal 10 Oktober itu mengakumulasi hampir 13 miliar ya, atau jumlah lotnya 226 ribu lot. Sementara top sellernya sendiri ya, yang paling tinggi top sellernya itu dia cuman jual 55 ribu lot. Jadi timpangnya itu berapa ya? 1 banding 4 ya, sekitar 1 banding 4 lebih ya. Jadi satu broker itu setara dengan top sellernya itu 5 ya. Bahkan eh, lebih ya kalau ke bawah, kalau kita ukur ya, diukur dari CC, DR sampai ke XL bawah, itu kayaknya ditampung cuman oleh satu broker RX ini doang. Ya jumlah lotnya gitu ya. Jadi dia 13 M beli sendiri, sementara broker sellernya jualnya 3 miliar, 1,9, 1,5, kecil-kecil semua. Nah, ini kan jelas banget kelihatan terjadi yang namanya akumulasi besar dari si RX ini ya. Ini satu hari doang, dia akumulasi 13 billion gitu. Dan sama, ini dikonfirmasi juga dengan retail analisis tadi, teman-teman ya. Itu kalau kita lihat, di situ banyak broker retailnya, ada SQ, ada YP, ada XL, ada EP, ada PD, ada OD, gitu ya. Yang mana itu adalah mostly broker-broker retail, dia ada di sebelah kanan, ada di sisi sellers. Jadi broksumnya, broksum analisisnya valid, retail analisisnya juga valid gitu. Nah, hari ini ya, kalau kita lihat nih hari ini, dan broksumnya tadi saya cross check juga, hari ini dia hit TP2-nya. Jadi ini TP1 screenshot kita minggu lalu, ini baru saya screenshot lagi nih kena TP2-nya di 670 sampai 690. Jadi udah profit kurang lebih hampir 22% ya dari harga buy kita. Jadi kalau dihitung dengan level stop loss kita di 500, risk to reward ratio-nya sekitar 1 banding 2,5. Ini luar biasa ya, dalam waktu kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan kurang ya, 13 ke 27 ya, sekitar 2 minggu gitu. Nah, hari ini pun juga menarik kalau kita lihat broksumnya. Teman-teman bisa lihat itu broksum sellersnya itu mostly broker-broker retail semua. Ya, ada XL, ada OD, ada NI, ada XC, ada PD, dan kawan-kawannya, YP di bawah gitu ya. Nah, dan kalau teman-teman udah familiar juga nanti pakai broker summary analysis, nanti akan kelihatan juga pola-polanya. Oh, kalau harganya turun, mostly broker-broker ini nih yang masuk. Oh, kalau harganya naik, biasanya broker ini adanya di mana gitu ya. Itu biasanya juga akan kelihatan pola-polanya kayak gitu. Ini juga screenshot yang sebelumnya. Ini yang di Sido ya, ini juga sama Sido 3 apa analisis ya, fundamentalnya oke, teknikalnya oke, bandarmologinya juga oke. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya, ada Mandiri Sekuritas akumulasi sendirian 33 miliar ya dari tanggal 10 sampai 31 Juli yang, nah ini juga teman-teman bisa combine juga nanti lihat data perubahan bulanan dan hariannya ya. Nah, contoh case di Sido ini besar kemungkinan ada indikasi broker CC ini adalah broker buyback dari si Sido munculnya. Karena kalau teman-teman cross check nanti di data transaksi SPS-nya, apa namanya, saham pengendalinya, itu si Sido munculnya itu pakai broker Mandiri Sekuritas. Jadi ini menambah juga conviction kita bahwa ya masa, berarti ini ya logika sederhananya, ketika perusahaan mau buyback, artinya perusahaan itu juga mau memaintenance harga sahamnya, atau perusahaan juga pasti masih menjaga gitu ya, menjaga apa namanya, kepercayaan investor dan menjaga pergerakan harga sahamnya. Ini justru nilai-nilai plus kan buat kita sebagai investor gitu. Artinya dia nggak pengen nih harga sahamnya itu turun gitu ya. Nah, ini contoh di case Sido ya. Kita waktu itu masuk dengan target long term ya, karena secara fair value juga masih oke. Ini HTP satunya tanggal 22 ya, jadi sekitar 20 hari. Terus hari ini ya, kita recall lagi ya, kita buat plan baru lagi bagi yang telat masuk. Kalau teman-teman yang udah join di grup saya, di grup Suhu Trader di WhatsApp nih juga dapat tadi pagi ya, kita share Sido ya. Nah, ini juga sama view-nya ya, hari ini kita berani masukin Sido karena kita ngelihat pertama secara teknikal dia udah berhasil breakout area TP1 yang sebelumnya, yang di sini 550, terus berhasil bertahan di atas itu ya. Jadi resistance udah jadi support, resistance become support. Yang kedua, kalau teman-teman lihat cross check di situ juga,
Ketiga, moving average-nya itu udah berada di bawah ya. Jadi udah golden cross semua ya. Jadi udah secara support udah kuat banget lah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dari broker summary-nya itu kelihatan banget ketiga broker retail terbesar di Indonesia gitu ya, atau ketiga broker retail yang mostly ya benar-benar retail itu ada di kolom seller, atau kalau kita lihat tuh seller semua, kolom seller itu semua diisi oleh broker retail transaksi seminggu ini. Seminggu dari 20 sampai 24 gitu ya. Jadi seminggu kemarin tuh retail semua yang jual. Wah, itu udah ningkatin kita punya conviction banget kan. Walaupun ya conviction kita udah yakin banget, ya tetap aja kita tetap pasang risiko ya. Risiko di situ 5,30. Jadi risikonya kecil banget. Logikanya ya, kalau kita dapat di average 5,50, stop loss kita itu cuma -20, taking profit kita kalau di 600, taruhlah kita TP average-nya di 610 gitu ya. Artinya ada di 60 ya. Kita buy di 550, SL 520, sorry 530, TP di 610. Artinya jarak TP kita itu kan plus 60, SL minus 20, 1:3. Ya 1:3 itu luar biasa teman-teman ya untuk satu kali trading kayak gitu. Apalagi kita bisa achieve target atasnya lagi ya. Lu tinggal kesabaran sama ya yang nentuin yang di atas gitu ya, apakah ini bakal sampai tujuan atau enggak gitu ya. Tapi ini disclaimer juga ya, ini based on analis saja teman-teman ya. Nah ini contoh case kelihatan banget ya, retail analisisnya kelihatan, Broksum analisisnya kelihatan, sama tadi shareholder analisisnya kalau teman-teman cross check datanya ya, ada toolsnya juga nanti mungkin di momen tertentu saya bisa share juga toolsnya. Itu kita bisa lihat juga ya emitennya juga lagi akuisisi gitu kan. Nah, teknikalnya juga valid udah, itu udah confirm semua, ya kita bisa ini udah. Jadi kalaupun kita stop loss tuh kita tenang gitu teman-teman ya. Karena kadang saya agak heran tuh ke banyak pemula gitu ya. Dia stop loss tapi dia nggak tahu alasan dia stop loss. Dia TP dia nggak tahu alasan dia TP. Nah itu kan ya at the end dia pasti akan habis kalau teman-teman yang tadi ya tradingnya cuman ikut-ikutan ya gitu. Tapi kalau kita punya alasan, kita punya perencanaan ya, kalau memang harus stop loss ya kita udah tahu itu batasan risikonya gitu ya. Ya gitu. Nah, ini juga contoh, ini contoh beberapa case kan dia di momen transisi ya. Nah, ini juga ada contoh yang di momen trennya lagi lanjut ya. Jadi di momen apa namanya continuation ya. Cuman saya nggak bisa tadi karena terbatas saya screenshot dikit aja. Ini contoh di BSML ya. Kita ada rekom di bulan September kemarin 17 sampai 29 dua-duanya udah hit TP semua ya. Kayak gitu. Ini sama trennya lagi continuation ya, kita momennya di sini continuation dan dia lanjut ya tren bullishnya gitu ya, dan dikonfirmasi juga dengan akumulasi dari broker summary seperti itu. Oke, nah ini mungkin sesi kita hari ini ya, karena waktu kita udah terbatas, ini udah lewat juga nih 20.30. Saya kembalikan ke Mbak Wita ya untuk sesi Q&A kali ya. Oke, thank you, Mas Firman. Oke, jadi Bapak Ibu, mungkin tadi banyak yang bilang kecepatan Mas, kecepatan